Yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih pada kisah yang pertama di dalam kitab Qasasun Nabawi, di dalam kitab Qasasun An-Nabawi. Sekedar mengingatkan kisah yang pertama kemarin berkenaan dengan orang yang pinjam uang 1000 dinar yang tanpa saksi, tanpa penjamin, yang pengembaliannya sudah ditentukan waktunya, yang kemudian tepat pada waktunya dia ingin mengembalikan, yang ternyata tempat tinggal dari orang yang meminjamkan 1000 dinar itu ada di seberang laut. Dia mencari perahu, tidak dapat, dan akhirnya dia ini memasukkan uang 1000 dinar dan sepucuk surat itu di sebuah kayu yang kemudian dilemparkan ke dalam laut dan nyampe kepada orang yang mempunyai utang, orang yang mempunyai uang 1000 dinar. Yang sudah kita bahas sebelumnya itu ada 2 poin, yakni poin di mana diperbolehkannya kita itu berbicara dengan menggunakan Israiliyat, terhadap hal-hal yang dimasukkan kategori khariqul adah, sesuatu yang ajaib yang kita ceritakan dari Israiliyat. Itu sudah ada 3 hal kemarin: Israiliyat yang dari Al-Quran, Israiliyat di dalam Sunnah, dan Israiliyat dari orang-orang Yahudi. Sudah kita bahas secara detail. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas kemarin adalah fadlu ada'il amanah, keutamaan menunaikan amanah, yang sudah kita sampaikan kemarin. Kalau kita itu pengen dijamin masuk surga, itu ada 6 hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya, kalau ngomong jangan dusta, kalau berjanji jangan mengingkari, kalau diberi amanah jangan berkhianat, kemudian menjaga pandangan mata, menjaga perbuatan dari menyakitin orang lain, dan menjaga kemaluan. Baik, kita langsung saja ke poin yang nomor 3. Fadlu tawakkuli 'ala Allah, keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita yang saya sampaikan di awal dan 1 minggu dan 2 minggu yang lalu kita bahas, orang ini memasukkan uang 1000 dinar ke dalam sebuah kayu yang dilubangi, dan dia pas ketika mau melemparkan kayu yang berisi uang 1000 dinar dan sepucuk surat tadi, dia berdoa. Di antaranya dia itu menitipkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saya bilang sejak awal, tawakal yang model begini ini tidak bisa kita tirukan untuk zaman sekarang. Tapi yang jelas secara umum tawakal itu adalah kewajiban yang harus dilakukan, dan itu termasuk sebab di mana kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang itu yang dia melakukan sebab, tapi dia tidak bertawakal. Ada orang model begitu. Dia melakukan sebab tapi tidak bertawakal. Ada orang yang sebaliknya, dia itu tidak melakukan sebab tapi dia tawakal.
Bagus yang mana? Yang pertama dengan yang kedua. Jadi orang pertama dia melakukan sebab, dia usaha, berupaya, tapi dia tidak tawakal. Orang yang kedua dia tidak berupaya, dia tidak berusaha, tapi tawakal. Lebih baik yang mana? Gak iso jawab. Podo ka apike. Sama-sama tidak baik. Ada orang yang poinnya nomor 3, yo tidak usaha, yo tidak tawakal. Usaha yo ora dilakoni, tawakal yo gak dilakoni. Ini tambah ndak karu-karuan. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita melakukan sebab dalam arti ikhtiar, sekaligus kita itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan orang yang bertawakal itu, yang pertama adalah at-tawakkulu 'ala Allahi min asbabi dukhulil jannah. Jadi bertawakal kepada Allah itu termasuk sebab-sebab di mana orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Nabi Muhammad SAW itu diperlihatkan umat begitu ya. Ada seorang nabi itu cuman punya pengikut 1 orang. Nabi diperlihatkan, nabi dan pengikut-pengikutnya itu dilihatkan. Diuriddat alayya al-umam faja'ala yamurru an-nabiyyu ma'hu ar-rajulu wan nabiyyu ma'hu ar-rajulan wan nabiyyu ma'hu ar-rahtu. Ada nabi yang ditunjukkan oleh Allah, ada seorang nabi cuma punya pengikut 1 orang. Ada nabi yang punya pengikut cuma 2 orang. Ya piye lek nabine duwe pengikut 1 orang. Makanya saya itu berpikir ngisi pengajian itu sing teko akeh apa gak akeh itu tidak masalah. Ada juga kita ini ada mubalik itu kalau sing teko mek titik gak semangat. Lek teko sing akeh semangat. Lek di masjid kecil ndak datang. Kalau di masjid besar datang. Ada yang semacam itu ya. Rasulullah Muhammad SAW itu ditunjukkan iki lho ana nabi pengikutnya mung siji. Ana nabi pengikutnya mek wong loro. Dan ada nabi itu yang pengikutnya itu ar-rahtu. Ar-rahtu itu paling banter ya 10, 15. Wan nabiyyu laisa ma'hu ahadun, dan ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Bisa. Ana nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Jenengan pengikutnya berapa? Ya, kalau jadi mubalik itu yang diinginkan cuman punya pengikut banyak, itu wis ndak betul. Jadi yang terpokok, yang terpenting balighu anni walau ayat, sampaikan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, wis gak mikir akeh apa titik, sampaikan itu balighu anni walau ayat. Ndak usah pilih-pilih masjid gede, masjid kecil, orang usah mikir amplopan dan seterusnya. Itu. Jadi ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Wa raaitu sawadan katsiran saddal ufuqi. Dan Nabi kemudian melihat ada golongan besar yang memenuhi ufuk. Ada golongan yang besar memenuhi ufuk. Dan farajautu an takuna ummati. Saya mengharap bahwa itu adalah umatku. Tapi dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, hadza Musa wa qaumuhu. Ini Musa dan pengikutnya. Jadi pengikutnya Nabi Musa itu termasuk golongan yang bawahnya. Jadi ada nabi yang tidak ada pengikut, ada nabi cuma pengikut 1, ada nabi cuma pengikut 2, ada nabi yang cuma pengikutnya 10 orang, 15 orang, ada nabi yang pengikutnya bawahnya. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Tsumma qila li undur faraitu sawadan katsiran saddal ufuq." Kemudian dikatakan kepada Nabi, coba lihat kata ada itu malaikat. Maka Nabi mengatakan, saya melihat ada golongan yang besar yang memenuhi ufuk. Dan itu adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW.
Dikatakan kepada Nabi, haula'i ummatuka, ini adalah umat. Yang menarik di antara umatnya Nabi yang banyak tadi, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Ya, di antara umat Nabi yang banyak tadi itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma'aha ulai sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Jadi cuman ada 70.000 orang dari umatnya Nabi itu yang masuk ke surga tanpa hisab. Akhirnya namanya para sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu bubar kan, bubar, mereka berpisah ke kemah sana, ke kemah sini, ke rumahnya sana, ke rumah sini. Mereka saling bilang-bilang, siapa ya kira-kira yang 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab sama sekali. Kalau kita ini mungkin rata-rata kan dihisab ya. Masuk yaumul ba'ats, masuk yaumul mahsyar, masuk yaumul hisab, masuk yaumul mizan, dan seterusnya. Tapi nanti ada 70.000 orang umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab sama sekali. Wis mlebu sakarepmu milih sing ndi. Siapa mereka ini, Pak? Siapa mereka itu? Kalau kata Nabi, humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ciri-ciri dari 70 orang nanti itu yang masuk surga tanpa hisab sama sekali. Mereka yang tidak melakukan tatayur. Apa tatayur, Pak? Tatayur itu menganggap nasib sial karena hitungan-hitungan tertentu, karena tahun-tahun tertentu, atau karena binatang-binatang tertentu. Itu tatayur. Kalau jenengan kate mantu baru dihitung. Tadi pagi tak sampaikan di sini juga ya. Kalau ada orang mau mantu, mau mantenan dan sebagainya, ngitung-ngitung, pergi ke dukun dan sebagainya, itu namanya tatayur. Kalau ada orang mengatakan bulan Suro itu bulan nahas gak wani nggawe mantu, itu tatayur. Kalau ada orang kemudian kerutuan cecek, ya kerutuan cecek baru ngomong baru nono sing mati, itu tatayur. Ketika ada orang itu mau dagang, ya ketika orang itu mau dagang kemudian dihitung yang bagus itu Jumat Pahing apa Jumat Kliwon apa Jumat Legi, itu juga termasuk tatayur. Orang yang melakukan tatayur dia tidak akan mendapatkan privas seperti ini. Ya, orang yang termasuk ciri orang yang nanti 70.000 orang yang mendapatkan surga tanpa hisab itu, mereka cirinya adalah la yatatayyarun. Mereka itu tidak melakukan tatayur. Makanya tatayur itu yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Bukan termasuk umatku orang yang melakukan tatayur atau datang kepada orang lain untuk supaya orang lain itu melakukan tatayur. Bukan termasuk golonganku orang itu yang mendatangi dukun, melakukan perdukunan atau datang kepada orang supaya orang itu melakukan perdukunan. Dan bukan termasuk umatku orang yang melakukan sihir dan datang kepada orang supaya orang itu melakukan sihir. Itu namanya tatayur. Kalau dalam Al-Quran, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanar jumannakum, itu walayamassannakum minna. Itu insyaallah tatayur, enggak boleh tatayur. Jadi kalau jenengan itu pengen mendapatkan surga tanpa hisab, tinggalkan itu namanya tatayur, karena at-tiyaratu syirkun, kata Nabi. At-tiyaratu syirkun. Tatayur, tiarah itu hukumnya syirik. Lawang sing ngitung-ngitung ya ora ngerti apa yang akan terjadi kok. Makanya sudah sering berkali-kali saya sampaikan di sini, man ata arrafan au kahinan fasa'alau an syai' fasadaqau bima yaqul lam tuqbalu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, dia tanya sesuatu, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh sang dukun, lam tuqbalu salatu arba'ina yauman, maka salatnya itu tidak diterima selama 40 hari. Wong iku mek takon tok, mek percaya tok, salate 40 dina gak diterima, apa maneh dilakoni. Siapa lagi yang nantinya cirinya orang yang mendapatkan surga tanpa hisab?
wala yastarqun. Para ulama menyebut wala yastarqun itu tidak minta diruqyah. Tapi nanti akan ada pembicaraan di kitab Fathul Majid yang dimaksud itu ruqyah-ruqyah yang non syar'iyyah, karena memang nanti ada ruqyah-ruqyah yang diizinkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Wala yaktawun. Kalau orang dulu menyebut itu pada zaman Nabi itu ada pengobatan yang pakai sesuatu yang panas itu kayak dicos itu yaktawun, disetrika kayak disetrika. Mereka tidak melakukan pengobatan dengan dan yang paling penting adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhan mereka betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini, 4 ini yang memenuhi ciri 4 ini, itu mereka itu tidak akan dihisab dan mereka langsung dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wong kita itu masuk untuk tawakal saja masih belum. Kita itu loh kadang-kala masih ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha faj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kadang-kala kita masih tidak percaya kadang-kala. Mungkin secara mindset kita percaya, tapi tingkah laku itu kadang-kala kita tidak percaya. Wayang nyambut gawe, kemudian ada Jumatan. Jumatan ini terlambat atau memang sengaja diperlambat? Telat atau sengaja ditelatkan? Kadang-kala khotibnya itu mau selesai baru datang. Kenapa? Terkontaminasi oleh kerjaan itu mau. Kita ini setiap hari Jumat ini tuh paham. Jadi kadang-kadang di masjid itu mau wong 4 atau wong 5. Begitu kita khutbahnya sudah masuk setengah baru datang tunuk. Kenapa? Terkontaminasi oleh dunia. Tidak yakin konteksnya ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan, Jumatan tepat waktu datang. Sampai ada di masjid itu juga sampai diundur sampai berapa? Sampai 15 menit untuk nunggu jamaah. Setelah diundur sampai 15 menit itu pancet. Kenapa? Tidak yakin dengan wa may yattaqillaha faj'alhu makhrajan. Mungkin kalau ditanya yakin, tapi perilakunya menunjukkan tidak yakin. Rezekinya Allah itu hubungannya dengan takwa. Orang kalau bertakwa betul-betul bertakwa kepada Allah, fa insyaallah rezeki. Bedakan antara rezeki dengan dunia. Tadi pagi saya mengatakan di sini, kajian tadi pagi di sini saya mengatakan, salat memang tidak ada hubungannya dengan uang. Kalau memang salat itu ada hubungannya dengan uang, orang Islam akan kaya semuanya. Salat subuh 10 juta teko jeder. Salat maghrib 20 juta teko jeder. Ya sugih, kuwabe wong Islam salat kabeh. Tapi karena memang yang namanya salat itu tidak ada hubungannya dengan namanya uang. Kalau andai kata salat itu ada hubungannya dengan uang, itu orang-orang kafir-kafir itu semuanya podo melarat-melarat kabeh, enggak tahu salat kok. Tapi beda dengan namanya rezeki. Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin duitnya mek titik tapi sehat walafiat jasmani rohani. Mungkin duitnya mek titik tapi rumah tangganya ayam, sakinah, mawaddah, warahmah. Loh, itu rezeki itu. Mungkin bayarannya mek titik tapi anaknya soleh dan solihah. Loh, itu loh Pak yang kita minta. Bayarannya gede 150 juta, 200 juta, masya Allah anaknya gak karu-karuan, rumah tangga berantakan, kayak apa model? Itu namanya dunia, itu model begitu. Ya, maka wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal kepada Allah. Ya upaya tetap, usaha ya tetap, ikhtiar ya tetap, tapi tawakal harus betul-betul ditekankan kepada Allah. Karena memang kita tidak bisa apa-apa. Ngoyo kerja kaya ngopo kalau Gusti Allah tidak berkehendak. Maka Allah itu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu di dalam Asmaul Husna itu Al-Qawiyyu. Syekh Muhsin Al-Badr, Abdul Razak Muhsin Al-Badr menyebut Al-Qawiyyu itu Allah itu tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, dan tidak ada satupun yang mampu melemahkan Allah, dan segala sesuatu di alam semesta ini kudu manut
dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, ya sudah, tidak akan bisa. Masa sih kita itu hanya gara-gara kerja sampai kita tidak ngaji? Masa sih kita gara-gara golek duit kita nggak Jumatan? Wong Jumatan cuma sebagai gugur kewajiban saja. Kok nggak yakin dengan janjinya Allah? Di sini nanti diantaranya kalau kita tawakal, kita akan dimasukkan ke dalam surga yang kita itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang namanya tawakal itu tanda kalau orang itu beriman. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau ada orang itu tidak bertawakal kepada Gusti Allah, itu tanda imannya lemah. Lah kalau bertawakal itu ya kepada Gusti Allah. Ojo tawakal nang dukun, ojo tawakal nang paranormal, ojo tawakal nang hitung-hitungan sing gak gena. Jangan tawakal kepada jimat-jimat dan seterusnya. Syirik gitu semuanya. Tawakal saja kepada Allah. Masa kita nggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah dalam Asmaul Husna itu namanya apa? Al-Ghaniyyu. Apa Pak Al-Ghaniyyu? Allah itu Maha Kaya. Allah itu juga Masya Allah, Allah itu Al-Ghaniyyu. Jadi jangan khawatir. Masa kita takut akhirnya kemudian kita melakukan datang ke Madura golek singkep, golek jimat supaya dagangan laris. Ngapain? Nyapa ngono kuwi? Untuk apa? Syirik. Tawakal hanya kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba dilihat di sini. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakal saja kepada Allah jika kalian itu adalah orang-orang beriman. Berarti semakin tidak bisa bertawakal kepada Allah, maka mereka itu apa? Tanda imannya itu berarti semakin lemah. Semakin kuat tawakal orang, yaitu imannya semakin kuat. Jenengan kalau keluar rumah itu yang dibaca apa? Kalau mau keluar rumah kan kita bilang Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Padahal kita kata metu tuh ngomong tawakkaltu 'ala Allah loh. Kadang-kala cuma retorika saja. Itu tawakal. Maka di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Jagalah syariat Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfadillaha tajid amamaka. Jagalah syariat Allah, Allah akan ada di depanmu. Dan seterusnya itu. Intan surullaha yansurkum. Sudahlah, jangan khawatir. Tawakal kepada Allah. Dan bertawakal itu wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan bertawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, orang mukmin itu bertawakalnya hanya kepada Gusti Allah, bukan kepada yang lain-lain. Baik. Saya singkat-singkat saja ya. Jadi tawakal, poin yang nomor 3 dari kisah yang kita ambil itu adalah tawakal itu penting. Ciri sebagai orang beriman bisa masuk surga, dan orang yang kalau bertawakal kepada Allah jangan khawatir. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau orang itu bertawakal betul kepada Allah, pasti akan dicukupi oleh Allah. Jenengan itu minta banyak atau cukup? Jenengan itu pengen banyak atau pengen cukup? Enggak pengen dua-duanya, Pak. Ya pengen banyak, ya pengen cukup. Lek umpamanya disuruh milih salah satu, pilih yang cukup. Tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Baik, kita masuk ke poin nomor 4. Jadi bicara tentang Israiliyat, hukumnya kayak apa, keutamaan daripada amanah itu kayak apa, kemudian tawakal itu yang kayak apa. Nomor 4, takaffalallahu bi'auni man arada ada al-amanah. Gusti Allah itu pasti akan menjamin orang yang berkehendak untuk menunaikan amanah. Ini penting. Allah itu menjamin untuk menolong orang di mana orang itu betul-betul ingin menunaikan amanahnya dia.
Jenengan masih ingat dengan dalil ini? Salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. 3 orang yang pasti akan ditolong oleh Gusti Allah. Yang pertama mujahidun fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua wan nakihu yuridu bihi al-afafa, orang yang menikah yang dia itu nikahnya itu karena ingin menjaga harga dirinya, itu pasti akan ditolong oleh Allah. Kalau ada orang nikah niatnya betul-betul ingin menjaga kemaluan dan sebagainya, itu pasti akan ditolong oleh Allah. Dan yang ketiga ini yang menarik kata Rasulullah, wal mukatibu yuridu bihi al adaa, ada orang yang berhutang, ada orang yang punya hutang, dan dia kemudian mencatat hutangnya itu karena ingin nyaur hutang, itu pasti akan ditolong oleh Allah. Kebanyakan orang itu lek kadung utang orang pengen bayar, iya Pak. Kalau kita itu memang punya utang, kita catat utang kita itu, niat betul karena Allah, betul-betul kepingin untuk menyaur utangnya itu, maka orang seperti ini itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang disebut dengan takafalallahu bi'auni man arada ada al-amanah. Allah akan menjamin pertolongannya bagi orang-orang yang betul-betul ingin menunaikan amanah. Di dalam kisah yang kita kisahkan 2 minggu yang lalu itu, dia ini kan memasukkan uang 1000 dinar ke kayu itu kan, dilemparkan ke dalam lautan. Insya Allah kalau kita ini memang betul-betul ingin menunaikan amanah, maka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang itu malah justru dia tidak mau menunaikan amanah, malah dicerai beraikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nomor 5. Yang nomor 5 ini pembicaraan yang cukup menarik. Kita bicara tentang karomah. Ada mutahaddusi bil karamati idza waqa'at. Tidak boleh membicarakan tentang karomah ketika karomah itu terjadi. Jenengan percaya adanya karomah, percaya? Halo. Percaya jenengan ada karomah? Karomah itu apa? Karomah itu kan semacam khariqul adah. Karomah itu adalah sesuatu yang disebut dengan khariqul adah, sesuatu yang terjadi di luar nalar, yang dimiliki oleh aulia Allah, yang dimiliki oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang dulu, al-aslu fil karamati al-ikhfa'u. Ya, waqad as-salafu ridwanullah alaihim yukhfuna ma yaqa'u lahum min karamatin. Karomah itu ada, Pak. Karomah itu ada. Mukjizat itu juga ada. Irhas itu juga ada. Kalau irhas itu kejadian khariqul ada yang dimiliki oleh calon nabi. Nabiullah Ibrahim ditaruh di gua karena setiap bayi lahir laki-laki dibunuh sama bapak ibunya, ditaruh di gua, gak ono sing nyusoni dan sebagainya. Tapi kemudian dari jempolnya Nabiullah Ibrahim diemut bisa keluar susu. Ini namanya irhas. Ada yang namanya mukjizat, khariqul ada, kejadian-kejadian yang di luar nalar yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Nabi Musa pukul tongkatnya, laut terbelah. Nabi Musa pukul tongkatnya, batu muncul 12 sumber. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati. Itu namanya mukjizat. Tapi kalau khariqul adah itu dimiliki oleh orang yang bukan nabi dan bukan rasul, maka ada 2 hal. Apakah memang itu sebagai karamah atau sekedar non karomah? Karena memang konteksnya khariqul adah itu, meskipun orang itu tidak pernah sholat juga bisa melakukan khariqul adah. Maka ada disebut dengan aulia Allah dan ada yang disebut dengan aulia usyayatin. David Copperfield itu bisa terbang, Pak. David Copperfield itu bisa menghilangkan pesawat terbang. Betul, David Copperfield terbang. Tapi ternyata kesaktian dia ini dari jin, sihir. Ini namanya bukan karomah. Jangan sampai kita itu terkecoh. Maka saya sepakat dengan Yazid
Kita paham Yazid Al-Bustami, bukan Bustami yang di YouTube itu ya. Ya, ketika ditanyakan kepada Yazid Bustami, salah seorang ulama tasawuf gitu, ditanya, dia itu bisa berjalan di atas air, dia itu bisa duduk di atas air. Yazid seorang ulama yang kalau boleh kita katakan sufi gitu, dekat kepada Allah, cuman bilang jangan heran, tidak perlu heran kalau ada orang itu bisa terbang, nggak perlu heran kalau ada orang itu bisa jalan di air, nggak perlu heran. Kamu harus bisa melihat orang itu melakukan itu, lihat kesehariannya kayak apa. Makanya rukun kewalian itu kan, inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa hum yattaqun. Rukun kewalian, dia disebut waliullah tenanan atau enggak, itu dia harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Yazid Bustami cuma bilang, coba lihat kesehariannya dia itu apa? Wong dai kafir, ndak pernah sholat, kewepet kok sekti, dibuacok ndak apa-apa, itu berarti dari jin setan. Dari jin setan. Loh Pak, orangnya sholat loh Pak, coba lihat perilakunya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak boleh kita terburu-buru menjustifikasi orang itu soleh. Umar bin Khattab punya bilang, kamu pernah tidak melakukan muamalah dengan dia? Pernah nggak kamu bertransaksi dengan dia? Pernah nggak kamu itu bergaul dengan dia sekian. Kita tidak bisa begitu ketemu langsung bilang soleh. Oh, kita bisa ketemu langsung bilang wali, tidak bisa. Oh, kita tidak pernah bertransaksi sama dia, kita tidak pernah bermuamalah sama dia, kita tidak pernah bergaul sama dia. Baru kita akan paham dia kayak apa, betul-betul waliullah ataukah wali setan, setelah kita paham muamalahnya dia kayak apa, anunya kayak apa. Itu mohon maaf ya, jangan pokoknya ketok sekti dianggap wali. Itu kitab-kitab tasawuf itu malah justru menentang model begitu itu. Dalam kitab-kitab sufi tasawuf yang bagus seperti Al-Hikam ya, justru yang namanya waliullah itu syariatnya kuat. Saya tanya, syariat dulu atau ma'rifat dulu yang dilakukan? Pak, syariat dulu atau ma'rifat dulu? Jangan dibalik. Ini di YouTube saya dengar katanya ma'rifatnya dulu, wah hancur orang. Syariatnya dulu tekankan, kuatkan, baru nanti masuk ke ma'rifat. Apakah itu ma'rifatul ammah ataukah itu termasuk ma'rifatul khos? Lah dong-dongi gak tahu sholat moro-moro dianggap wali, wah ini rusak kabeh. Wong gendeng dianggap wali, itu juga susah, tidak boleh begitu. Umar bin Khattab itu termasuk kaum salaf yang beliau punya karamah. Hadisnya sahih di dalam riwayat Bukhari. Pas ketika Umar bin Khattab itu sedang ceramah, enak-enak ceramah itu, tiba-tiba yang namanya Umar bin Khattab bilang ilal jabal, ilal jabal, ilal jabal. Gitu kan? Pernah dengar riwayat ini ya? Lapas ketika kemudian para sahabat yang kemarin yang perang itu pulang, cerita semua prajurit sahabat itu dengar suaranya Umar yang pada waktu itu terdesak oleh musuh Allah. Akhirnya kemudian mereka mendengar suaranya Umar, mereka lari kemudian di atas gunung dan menang. Padahal Umar itu ada di ribuan kilometer. Tiba-tiba mengatakan ilal jabal, ilal jabal. Inilah bukti konkret Umar bin Khattab itu juga punya karamah. Tapi kemudian Umar bin Khattab tidak pernah sama sekali mengatakan, "Weh, iki lho aku di karamah, iki lho aku wali." Maka saya sepakat dengan Syekh Mustafa Al-Bugha, seutama-utamanya wali itu adalah Nabi Muhammad SAW, setelah itu para sahabat. Tidak boleh kemudian ada aulia dianggap wali, tapi kemudian dia itu melebihi Nabi dan para sahabat. Tidak bisa, tidak boleh. Pak, ini Sultanul Aulia masih belum ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad. Pak, ini Sultanul Aulia namanya Walil Al-Ghauth, belum ada apa-apanya dengan Umar bin Khattab, para sahabat. Itu loh Pak, patokannya itu. Apa Wali Al-Ghauth? Ini kan
Di YouTube itu kan juga viral wali al-Ghauth, ada wali kutub, ada wali al-Ghauth, ada wali majdub. Penting loh kita belajar seperti itu supaya paham, supaya kita gak gampang menyebut orang itu wali. Syekh Mustafa Al-Bugha menyebut wali yang paling utama Nabi dan Rasul. Wali yang paling utama setelah Nabi dan Rasul siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mohon maaf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak ada apa-apanya dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak ada apa-apanya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Lah kok dilala sekarang itu yang dikultuskan kok malah yang Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain. Kenapa kita tidak langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW? Itu namanya karomah, Pak. Jenengan pengen punya karomah apa enggak? Malah enggak guyu jadi. Karomah itu tidak bisa dipelajari, Bapak. Karomah itu tidak bisa diturunkan. Dan karomah itu tidak bisa dipamer-pamerkan. Kalau ada orang sekti kayak kemarin di YouTube itu kalungan apa itu? Kalungan mercon gede-gede sakmene, disumet gak meledos pas lawake. Itu bukan karomah. Didelok wong yo kepet gitu gak pernah salat itu. Jadi kesaktian itu, khariqul adah itu tidak harus datang dari Allah. Allah mengizinkan khariqul adah itu bisa berasal dari siapa? Jin atau syaitan. Maka disebut dengan waliyus syaitan atau waliyus syayatin. Ada auliyaullah, ada auliyus syayatin. Kalau saya wali, Pak, wali murid. Ya, saya wali murid. Nggak usah kepingin jadi wali, sudahlah istiqomah ngelakoni. Makanya karomah yang terbagus di dalam kitab Al-Hikam itu, pernah ngaji Al-Hikam di sini belum ya? Itu kitab yang kadang-kala dianggap sesat oleh orang. Di sarah kitab Al-Hikam itu justru malah saya baca di situ. Karomah yang paling istimewa itu adalah pas ketika seseorang itu sanggup istiqomah sampai akhir hayatnya dalam beriman dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Itu karomah yang paling hebat. Kalau ada orang itu utun beriman kepada Allah, kalau orang itu utun mengikuti syariat, utun mengikuti kanjeng Nabi, itulah karomah yang sesungguhnya. Oh, gawe apa dibacok gak mempan tapi gak tahu sholat. Gawe apa iso ngobati wong loro tapi akidahnya ndak bener. Itu bukan karomah, tapi musyarakah dengan namanya jin atau setan. Yes. Makanya nanti juga karomah itu nanti ada muncul yang disebut ilmun ghairu muktasab. Masih ingat ini, Pak? Dulu pernah saya sampaikan di kisahnya Nabi Khidir alaihissalam. Ada ilmun muktasabun, ada ilmun ghairu muktasabin. Ilmu muktasabun itu ilmu yang dia dapat dengan belajar. Allamal insana malam ya alam itu iqra. Di situ ada iqra wa rabbukal akram, pakai apa namanya? Bil qalam. Itu namanya ilmu muktasabun. Jenengan datang seperti ini namanya ilmu muktasabun. Tapi ada ilmu yang ghairu muktasab. Karena ketakwaan seseorang, karena istiqomahnya seseorang, baru dia diberikan ilmu yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lain. Dalilnya itu surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah itu akan mengajarkan kepada kalian. Ya, sesuatu yang tidak kita sangka-sangka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata umpama jenengan itu oleh Allah diberikan keistimewaan namanya karomah, etikanya itu jangan di obral-obral, ojo ditampak-tampak nih. Inilah yang disebut dengan al aslu fil karomati al ikhfa'u wa qad as-salafu ridwanullahu alaihim yukhfuna ma yaqaulahum min karamatin. Mereka para salaf itu, termasuk para sahabat itu, mereka malah justru menyembunyikan karomah. Contoh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini riwayat yang cukup panjang berbicara tentang Uwais Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni itu tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi dia itu punya keistimewaan yang begitu luar biasa. Uwais Al-Qarni, Rasul menyuruh Umar bin Khattab, menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mencari seseorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Orangnya miskin. Kalau dalam bahasa kita wis melarat tenanan Uwais Al-Qarni. Tapi dia punya keistimewaan di sisi Allah, terkenal betul di langit. Tapi dia di bumi ini sering dibully orang, sering dihina orang. Rasulullah itu tidak pernah ketemu sama Uwais. Cuman Rasulullah pesan sama para sahabat, golek ono Uwais Al-Qarni, minta doa sama Uwais Al-Qarni. Cari-cari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, minta didoakan. Uwais Al-Qarni kan cuma bilang, loh, lah Anda itu adalah orang yang paling layak sebenarnya. Sebenarnya jenengan itu adalah orang-orang yang paling layak. Tapi kenapa jenengan itu malah justru datang kepada saya, malah justru minta supaya saya mendoakan Anda? Ini hadisnya cukup panjang. Itu perintahnya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya memang betul aulia Allah itu tidak bisa kita lihat dari sisi penampilan saja. Kadang-kala orangnya itu butut, orangnya itu rembes, karena memang saking miskinnya dia seperti Uwais Al-Qarni, tapi dia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab ngotot, golek-golek, mencari-cari sampai ketemu, kemudian minta didoakan. Baik, jadi karomah itu ada. Jangan percaya ya dengan aromah itu. Karomah itu ada. Baik, yang terakhir, jawazu rukubil bahr. Ini kemarin sudah. Yang ini yang paling penting. Jawazu tolabi suhudi, bukan tolabu, tidak benar. Itu jawazu tolabi suhudi fit daini wa talabil kafili bihi. Bolehnya kita itu mencari saksi di dalam masalah hutang, dan bolehnya kita itu mencari penjamin di dalam masalah hutang. Surat Al-Baqarah yang disebut dengan ayatud dain itu malah justru perintahnya Allah untuk kita mencatat utang-utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kita ini kadangkala lek duwe utang ora dicatet. Mari ngono pura-pura lali. Percayalah kalau orang itu mati mari ngono duwe utang dan dia itu enggak nyaur, dia itu tidak layak untuk disolati jenazahnya. Nabi Muhammad itu pas ketika ada seorang sahabat yang meninggal, dia itu punya utang, Nabi Muhammad tidak mau nyolati. Dan ketika ada orang yang menjamin utangnya dia, baru Rasulullah SAW mau menyolati. Hati-hati. Masa solate wakeh, maca Qur'ane akeh, masa maca Qur'ane hafal Qur'an, tapi senengane utang nang wong baru gak gelem nyaur, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakul adami itu. Makanya perintahnya Gusti Allah itu lek duwe utang cateten kapan waktunya nyaur. Ojo pura-pura malah ndak duwe utang, pura-pura lupa dengan masalah utang. Kalau di masyarakat kita mungkin biasanya Pak Mudin itu setiap sambutan mesti ngomong no masalah utang. Kalau punya utang tolong segera diselesaikan, bisa menghubungi siapa? Keluarganya. Itu berat Pak masalah hutang itu. Nyawa kita tidak akan diterima oleh Allah itu. Masalah hutang. Makanya di hutang itu berat. Ada sahabat itu yang di masjid tok. Yang di masjid wedi metu lek ditagih. Takut. Itulah utang itu jadi beban. Akhirnya Rasulullah SAW itu mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijali. Itu doa orang yang punya utang.
Itu doanya orang yang punya utang. Maka hutang itu harus segera. Makanya Nabi bilang, matlul ghaniyyi dzulmun. Matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nundanya orang yang sudah punya kemampuan, yang sudah kaya, itu dzulmun, dia itu zalim. Dia punya uang sebenarnya untuk bisa nyaur utang, tapi dia tidak sahurkan utangnya. Maka dia itu zalim, dan apa yang dia makan itu zalim. Makanya ketika saya ditanya, Pak, boleh enggak nagih utang ke orang? Saya katakan boleh, dengan niatan yang baik, karena ingin menolong kedolimannya dia, supaya dia tidak dolim terus. Kenapa? Yang dia makan itu kedoliman, padahal dia itu mampu untuk nyaur utang, tapi kemudian tidak mau nyaur utang. Yang dimakan itu haram itu nanti. Hati-hati. Maka saya berpikir begini, sering tak guyoni orang, sampean iku lho tuku rokok sedino sik kuat sak pak. Berarti kalau satu pak katakanlah 20.000, satu bulan itu lo sanggup 600.000. Legawi nyaur utang itu ora gelem itu piye? Rokok yang dihisap itu akhirnya jadi sesuatu yang haram, jadi sesuatu yang zalim. Karena dia itu sebenarnya kan orang yang punya uang itu, dia punya piutang itu kan mungkin kita tidak tahu dia butuh tenanan apa enggak. Sementara kita punya uang untuk nyaur tapi tidak kita sahur, zalim itu. Sehingga kalau kita itu nagih utang ke orang itu niatkan ingin mengentaskan kedolimannya dia. Tapi kalau memang kita memang betul-betul ada fanadiratun ila maisarah dalam Al-Quran, kalau memang dia betul-betul tidak punya dan tidak bisa nyaur, ya fanadiratun ila maisarah, itu nunggu sampai ada kemudahan untuk nyaur utang. Ada orang itu malah ditagih utang, duit malah muring-muring ya, utangnya kayak ditagih malah muring-muring. Masya Allah, dolim ya. Yang dimakan dolim, yang dimakankan ke istrinya dolim, yang dimakankan kepada anak-anaknya dolim. Padahal dia mampu untuk nyaur utang, tapi dia tidak mau nyaur utang. Dan orang semacam ini tidak layak jenazahnya untuk disolati. Wis selesai. Berarti pertemuan berikutnya akan masuk ke kisah yang berikutnya. Ada yang didiskusikan? Nambahkan? Masuk berapa? Monggo, Pak. Nggih. Baru saja ini tadi masalah orang yang punya hutang. Yang dimaksud punya hutang di sini menurut saya tadi seperti hutang uang. Orang yang punya hutang uang itu nantinya akan tidak pantas disalati kalau tidak mau bayar. Terus bagaimana kaitannya dengan orang-orang yang banyak berjanji? Karena janji itu katanya hutang. Janji ada hutang. Apakah sama nanti hutang uang dengan hutang yang janji tadi? Oh iya. Berbeda hukumnya, Pak. Berbeda hukumnya. Kalau untuk konteksnya janji yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, ketika orang itu janji ingkar, dia masuk kepada ranah akidahnya dia. Dia adalah orang munafik, orang semacam ini. Termasuk orang yang munafik. Ya, kalau memang betul ada yang namanya munafik dalam konteks itikadi, ada orang-orang munafik yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, dan ada orang-orang punya sifat munafik yang tidak keluar dari Islam. Kalau Abdullah bin Salul dia munafik, jelas itu. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yang faddu, itu yang diceritakan di Al-Munafikun. Ini jenis-jenis munafik yang mengeluarkan kepada Islam. Tapi ada jenis-jenis sifat munafik tapi dia belum dianggap keluar dari Islam. Seperti orang itu janji tapi kemudian senengane apa? Senengane ingkar. Orang yang ngomong senengane goro. Kalau yang semacam ini beda hukum dengan yang tidak disalati oleh Rasulullah Muhammad. Tapi dia sudah ada bibit-bibit kemunafikan. Ada ingkar dalam konteksnya, ada dalam posisi akidahnya dia. Tapi dia masih belum nyampe pada kategori murtad. Tapi kalau Abdullah bin Salul itu sudah kategori munafik yang sudah i'tiqadi, munafik yang sudah pada posisi yang dikeluarkan oleh Allah dalam Islam. Itu ya Pak ya. Ya, maka orang-orang yang, karena memang mohon maaf, berkenaan dengan janji, siapa sih yang tidak pernah luput janjinya? Ada ndak di sini yang tidak pernah luput janjinya?
Aku teko jam 10, undang-undangnya teko jam 10 luwih 5 menit. Itu termasuk enggak? Maka insya Allah itu penting. Maka wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Clear ya, cukup ya? Yes. Pokoknya aja dadi munafik yang keluar dari Islam, le duwe utang le iso di bayar. Masyaallah. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Jajane Pak Tamir kate takon tapi ora sida rupane. Dalam? Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.